Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Senang sekali bisa berjumpa melalui program Sapaan Gembala. Saudara, sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh memohon hikmat dan pertolongan Tuhan, agar kami dapat merenungkan, memahami, dan melakukan firman-Mu. Bantulah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, bacaan perenungan kita pada hari ini diambil dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 18. Bapak Ibu Saudara bisa membaca ayat ini di rumah masing-masing. Tetapi izinkanlah saya untuk membacakan ayat yang ke-15 sampai ke-18. Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram, juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia." Bapak Ibu Saudara, berbagai kegagalan dan hidup yang terasa berat bisa membawa seseorang menuju pada keputusasaan. Dan ketika seseorang memutuskan untuk menyerah, maka disitulah dia merasa bahwa tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi masa depan. Nah, kondisi ini ternyata pernah dialami oleh Nabi Elia. Saudara tahukah bahwa Elia itu pernah berdoa supaya nyawanya dicabut saja oleh Tuhan? Saudara bisa membacanya di 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Nah, apa yang sesungguhnya terjadi pada Elia? Sebetulnya Nabi Elia baru saja mengalami kemenangan di dalam melawan nabi-nabi Baal. Dia berharap kemenangan itu bisa menjadi momentum untuk membuat seluruh rakyat Israel dan rajanya meninggalkan penyembahan berhala, bertobat, dan sujud menyembah Allah setelah sebelumnya seruan Elia untuk bertobat tidak diindahkan. Tetapi nyatanya harapan Elia tidak menjadi kenyataan. Meskipun dia telah mengalahkan nabi-nabi Baal, tapi umat Israel masih belum mau bertobat. Raja Ahab yang kala itu memerintah masih tetap mengeraskan hatinya. Bahkan istrinya yaitu Ratu Isabel, dia menjadi murka dan mengancam secara serius bahwa dia akan membunuh Elia. Nah, inilah yang membuat Elia putus asa. Inilah yang membuat Elia berharap dia mati saja. Dia dilingkupi oleh ketakutan yang mendalam karena nyawanya terancam. Dia diliputi oleh kesendirian yang menekan. Dia diliputi oleh kekecewaan yang berat karena dia mengira bahwa apa yang diperbuatnya selama ini hanya membawanya pada kegagalan. Semuanya sia-sia. Tetapi syukurlah saudara, Tuhan hadir di tengah keputusasaan Elia. Tuhan sangat mengasihi dan peduli kepada Elia. Dia tidak mencabut nyawa Elia, tetapi dia datang untuk memberikan pertolongan dan kekuatan kepadanya. Di ayat 5-8 kita melihat bahwa Tuhan memberikan makan dan minum maupun juga waktu istirahat kepada Elia, supaya secara fisik Elia semakin pulih dan bugar. Lalu di ayat 9 dan 13, Tuhan membangkitkan kesadaran Elia akan tugas dan panggilannya yang semula. Tuhan memberikan pertanyaan, "Apa kerjamu di sini, hai Elia?"
Dan Tuhan juga memberikan tugas baru kepada Elia. Elia diminta untuk mengurapi 3 orang, yaitu Hazael sebagai Raja Aram, Yehu sebagai Raja Israel, dan Elisa sebagai nabi yang akan menggantikannya. Tidak hanya sampai di situ. Di ayat 18, Tuhan juga memberitahu Elia bahwa ada 7.000 orang yang tetap setia kepada Tuhan. Nah, ini merupakan sebuah peneguhan bahwa apa yang Elia kerjakan tidak sia-sia dan bahwa Elia tidak sendirian. Syukurlah, kekuatan dan peneguhan dari Tuhan membuat Elia bangkit. Dia tidak lagi tenggelam dalam keputusasaannya. Dia tidak lagi berfokus pada dirinya sendiri dan kesulitannya, tetapi dia berfokus kepada Tuhan dan kembali melayaninya dengan setia. Syukur kepada Allah. Nah saudara, sama halnya seperti Elia. Setiap kita bisa jatuh di dalam keputusasaan. Tapi ingatlah bahwa sejatinya kita tidak pernah sendiri. Kita punya Tuhan yang mengasihi. Kita punya Tuhan yang peduli dan mau menolong kita. Dan kita percaya bahwa di dalam Tuhan selalu ada pertolongan, selalu ada harapan, dan selalu ada kekuatan. Ingatlah apa yang dikatakan Rasul Paulus di dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas kasih setia dan penyertaan Tuhan. Di dalam setiap pergumulan yang terjadi, kami percaya Engkau selalu hadir. Engkau tidak pernah memalingkan wajah-Mu terhadap kami. Dan kami pun juga mau untuk terus berfokus akan kehadiran-Mu. Sehingga kami mendapatkan kekuatan, kami mendapatkan harapan dan juga pertolongan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.